Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aksan Putra Mahendra dari kelas 12 TPSM 1 nomor absen 5, sekolah di SMK Muhammadiyah 04 Boyolali. Pada kesempatan singkat ini saya akan membagikan sedikit penjelasan mengenai perbedaan sistem pengkabutan bahan bakar antara karburator dan injeksi. Oke, kali ini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai karburator. Karburator, secara prinsip, karburator bekerja berdasarkan hukum Bernoulli, adanya perbedaan tekanan. Cara kerjanya terdiri dari perbedaan langkah. Pertama, langkah hisap, di mana piston akan bergerak dari TMA ke TMP, titik mati atas ke titik mati bawah. Dari langkah tersebut, udara dari luar akan masuk ke dalam karburator melalui throttle valve sehingga memiliki tekanan yang rendah. Akhirnya bensin yang ada pada ruang pelampung ikut terhisap keluar melalui main jet karena memiliki tekanan yang lebih besar dan ikut bercampur dengan udara. Ya, bensin dan udara pun kemudian mengalami proses pengkabutan pada ruang bakar. Kelebihan menggunakan karburator adalah dimodifikasi sehingga performanya motor lebih mudah disetel. 2. Perawatan karbu lebih mudah dan murah. Ya, untuk kekurangan karburator tersendiri adalah konsumsi bahan bakar yang boros karena proses pengkabutan pada karburator yang masih mekanis atau mengandalkan gravitasi bumi sehingga hanya mengandalkan kevakuman udaranya saja. Yaitu penjelasan dari saya mengenai karburator. Ya, untuk sistem bahan bakar selanjutnya adalah injeksi. Ya, cara kerja injeksi adalah sesuai dengan komponennya. Cara kerja injeksi memanfaatkan sensor-sensor yang dilakukan secara elektronik. Dari mulai awal bensin berada dalam tangki bahan bakar masuk ke ruang bakar. Cara kerjanya, saat kunci kontak berada posisi on, maka pompa bahan bakar akan bekerja dengan memberi tekanan pada selang bahan bakar. Kemudian saat kendaraan dalam posisi start, maka sensor-sensor mulai bekerja memberi informasi pada ECU. Maka setelah posisi motor start, pompa bahan bakar akan bekerja dan injektor akan menyemprotkannya dalam bentuk kabut ke ruang bakar dalam mesin. Kelebihan dari sistem injeksi adalah 1. Dalam konsumsi bahan bakar, injeksi lebih irit daripada sistem pengkabutan dengan karburator. Karena dalam sistem injeksi, penyemprotan bahan bakar sudah terukur dan disesuaikan. Kedua, pembakaran menjadi lebih sempurna karena komposisi campuran antara bahan bakar dan udara sudah disesuaikan secara ideal. Kekurangan dari sistem injeksi adalah 1. Sistem injeksi memiliki biaya servis yang mahal. Kedua, injeksi tidak bisa dimodifikasi atau diotak-atik karena sudah memiliki patokan dari standar pabriknya sendiri. Ya, setelah mengetahui cara kerja dari sistem pengkabutan bahan bakar injeksi, sekarang saya akan menjelaskan komponen-komponen sensor pada sistem injeksi. Yang pertama, MAIL atau Malfunction Indicator Lamp sebagai penanda tentang kerusakan sistem injeksi. Apabila salah satu sensor rusak, MAIL tersebut akan memberikan sinyal berupa kedipan. Yang kedua,
pompa bahan bakar atau full pump. Full pump berfungsi sebagai memompa bahan bakar yang diteruskan ke injektor melalui selang bahan bakar yang memiliki tekanan tinggi. Yang ketiga, Engine Control Module atau ECM berfungsi sebagai mengatur waktu pengapian sepeda motor, kapan waktunya pengapian tersebut, dan bahan bakar akan diinjeksikan. Yang keempat adalah sensor CKP (Crankshaft Position) berfungsi sebagai mendeteksi keberadaan posisi poros engkol dari mesin itu sendiri. Yang kelima adalah injektor. Injektor berfungsi sebagai menyemprotkan bahan bakar minyak dengan mengganti partikel menjadi karbon. Yang keenam ada throttle body. Di dalam throttle body ini ada 3 sensor, yaitu yang pertama sensor MAP berfungsi sebagai mendeteksi tekanan udara yang masuk melalui intake manifold. Yang kedua sensor TP mendeteksi sudut pembukaan throttle body. Yang ketiga ada sensor IET berfungsi sebagai mendeteksi suhu udara yang masuk melalui intake manifold. Yang ketujuh ada sensor engine oil temperature atau EOT berfungsi sebagai yaitu mendeteksi suhu mesin. Yang ke-8 ada sensor idle air control valve atau EACV berfungsi sebagai memudahkan dan menyalakan mesin saat pertama kali dihidupkan atau bisa juga saat pertama kali di pagi hari. Ya, demikian itu dari sensor-sensor injeksi. Ya, demikian penjelasan singkat dari saya mengenai perbedaan sistem pengkabutan bahan bakar antara karburator dan injeksi. Bila ada kesalahan perkataan mohon dimaafkan. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.